Mundur sini. Mundur. Stop. Hah? Ah, ini beneran. Mah tinggi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Sekaligus untuk mengajak kalian untuk bertadabur alam, bertadabur diri melalui alam, yaitu dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Untuk itu mari teman-teman untuk tenang dulu, setel rasa bahagia dalam diri kita supaya memahami arti sebuah makna sanepa, makna kiasan, makna siloka yang dijabarkan oleh semesta ini. Nah teman-teman, nanti kita mendatangi pegunungan di sebelah sana itu yang ada goa yang ceritanya dihuni oleh sosok tinggi besar yang dikatakan raksasa. Apakah benar? Apakah ada maksud lain dari kemunculan itu? Mari kita kaji saja, tonton sampai selesai supaya maksud artinya apa. Yuk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Oke, sudah mulai cengep-cengep nih teman-teman. Sudah mulai cengep-cengep. Karena naik ketinggian gunungan ini harus berjalan kaki, karena di sini nggak bisa pakai kendaraan. Baik teman-teman. Yuk, meskipun cengep-cengep, kita untuk setting dulu, kembali pulang kesadarannya, untuk tenang, pulang kepada kesadaran Tuhan, untuk adem ayem tentrem ya. Jadi jangan izinkan sedikit pun dalam diri ini untuk tegang, untuk rileks, untuk tenang. Yuk kita lanjut aja ke dalam gua. Di area sini kalau nggak salah katanya dekat kebun orang. Tapi di jurang sana mungkin tuh. Iya. Ya turun lagi. Aduh, gimana caranya? Kita harus ke sana aja. Padahal udah manjat ribuan kilometer ini. Ya, tapi memang di celah-celah itu sebelah sana. Jadi teman-teman, ceritanya di sana tuh ada apa namanya tuh? Raksasa penghuni gua. Bisa jadi menguntungkan, bisa jadi bikin celaka. Itu makanya hati-hati. Ayo dongeng anak SD ini ya. Iya. Raksasa. Ya, tenang aja, kita ikuti saja ceritanya lah ya. Jadi kalau sebelum kita mengikuti sampai selesai, mungkin akan rawan gagal paham, rawan marah-marah, rawan konflik batin. Makanya saya mengajak kalian untuk setting batinnya dulu, supaya baru melihat judul langsung panas, langsung mesinnya panas, marah-marah. Nah itu makanya belajar santai, belajar lentur. Nah yuk. Waduh, jalannya agak susah nih. Udah mente-mente ini ya. Apakah ada jalan lain? Jurang nih. Kalau kepleset Bahaya banget ini. dungkel-dungkel ini. Ya iya, sebentar dulu saya cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa apa enggak nih? Aduh, jurang kayak gitu. Nih. Udah naik
tengah hari, hampir sehari turun lagi. Turun lagi, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Eh. Aduh, ini beresiko banget ini loh. Aduh. Aduh. Menantang maut ini. Luar biasa. Tapi ini guanya kayaknya deh. Tuh. Kecil ya? Luas kok di sananya tuh. Dalamnya luas ya? Oh, luas tuh, bentar dulu. Kita masuk aja yuk. Ada ularnya apa enggak ini? Nggak ada di gunung, nggak ada. Paling ular hijau. Ular hijau ini ya? Kalau ini ular hitam beda lagi nih. Beda lagi. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ayo masuk aja yuk. Nih, wah, rawan banget nih. Wow, luas juga nih. Luas ini ya? Luas. Wah, iya, iya. Tuh kan. Besar sekali. Ya, makanya di sini luas, gua seluas ini kok dibiarkan aja gini ya. Gak ada yang ngurus. Luar biasa. Assalamualaikum. Punten. Sepi ah. Wah, kalau rame bukan gua ini ya. Makanya di sini katanya dihuni raksasa makanya lo. Ini kenyataannya iya atau tidak? Apakah hanya sebuah cerita bualan orang gitu? Atau pas buat dongeng? Dongeng belaka mungkin lah. Udah lah yuk. Tuh, jauh banget tuh. Ya tembusnya kemana ini? Assalamualaikum. Hati-hati, waspada. Punten. Kayak ada orang ngorok. Suara orang ngorok. Orang ngorok? Gede banget suaranya. Tuh. Jangan-jangan. Apa binatang apa ini? Ayo. Kan raksasa sedang tidur. Kayak tak dulu apa ya? Punten. Punten. Tadi kemana? Masuk. Punten. Apa kesini gitu? Oh, nggak muat ini. Ruangannya kecil di sini. Iya ya. Tadi kan gendong. Ya iya. Udah lah yuk. Oh, ini nih. Ada ruangan besar di sini. Wah, berarti ini markasnya ini. Tuh. Gede lagi. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Punten. Tadi dikasih tahu apa jalannya nanti loh. Jalan. Lupa nggak ditandain ya. Aduh. Itu dia jatuh. Kepala. Jangan-jangan di sini. Astagfirullah. Apa bumi? Punten. Dah. Balik di sini nih. Kain apaan ini? Yang mana? Ini. Coba sini. Wah, saya nggak lihat ini ya. Ini kain banyak ini. Itu. Mundur sini. Mundur. Stop. Tidak masalah. Hah? Apa tuh? Ini beneran. Mah tinggi banget. Astagfirullah ya Allah. Monster. Ya ampun. Mbak. Punten. Assalamualaikum. Itu. Tak dulu, apakah ini dimaksud orang-orang itu? Ya ampun. Enggak dulu, tak dulu. Sini dulu. Jangan kawat sini. Takutnya ini ngejar ke enggak. Mbak. Assalamualaikum.
Tadi dulu. Mbah, ya ampun. Ini nyata. Tapi, Ini ya. enggak, jangan. Maksudnya gini, kalau raksasa ini badannya gede ini, apa ini cuman tinggi nih, kurus. Raksasa lagi diet apa ini ya? Ya mungkin iya, cuma tinggi nih. Coba. Mbak, punten. Assalamualaikum. Ih, bener nih, agak lemes kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, raksasa puasa ini ya. Mbak, Assalamualaikum. Punten. Ya ampun. Astagfirullah. Coba. Ini kalau menurut kamu ini laki-laki apa perempuan ini? Nggak kelihatan jempolnya ini ya. Mbak. Aduh, ntar dulu. Kita belum nyambung nih. Maksudnya dia tahu bahasa kita apa enggak? Coba dulu. Mbak. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Iya. Maaf, Mbak. Perkenalkan saya Tarto. Tarto dari Cilacap, Mbak. Iya. Maaf, Mbak, ini siapa? Kok gede ini kayak gini? Iya. Begini, maaf. Berarti tahu bahasa saya ya? Sudah tahu ya? Iya. Namanya siapa? Maaf. Berarti ini perempuan? Perempuan. Astagfirullah. Ya ampun. Bongsor ini ya. Gini. Gini lah maksudnya. Apakah saya kiranya nggak ganggu kesini nih? Enggak. Kok betah jenengan ada di sini sendirian di tempat kayak ginian? Maksudnya gimana? Iya. Hanya menjalankan tugas. Tugas untuk apa? Iya. Baik. Saya akan mencoba untuk lebih dalam lagi, berinteraksi lagi supaya saya paham. Iya, Mbak. Tadi maksudnya gimana, Mbak? Iya. Begini maksudnya. Saya akan ke sini diutus oleh Pak Sonik, terus siapa lagi Pak Markum, untuk mendatangi gua ini. Yang katanya beneran di sini ada raksasanya, orang tinggi banget katanya, sering di depan gua, di kebun gitu, maksudnya sering muncul di situ. Tapi mereka tidak pernah mendekati jenengan karena takut. Iya, maksudnya hanya untuk bisa kenal jenengan orangnya orang baik atau tidak, atau manusia atau bukan. Iya. Berarti jenengan dari kemarin udah nunggu orang dari dulu. Berarti sudah lama ini sedang menunggu orang, nggak kesini. Terus kalau sudah ada orang mau ngapain, Mbak? Kalau orang itu berani, baik untung. Bisa diceritakan? Iya. Berarti ini teman-teman, sebentar ya, Mbak ya. Ini bahasanya lembut banget masalahnya nih. Gini maksudnya, dia di sini tuh bukan maksudnya apa-apa, tapi justru untuk memberikan pengeling-eling kepada kita, pengingat-ingat. Karena selama ini dia sering mendengar orang-orang mengeluh di sana, orang-orang di Solo, bahwa kemunculan ini bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Hati-hati dalam sekali. Jadi kurang lebihnya justru akan beja, akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapat rezeki yang besar, rezeki raksasa, ya. Tetapi
harus kenal dulu dengan ini raksasa ini. Tapi bisa juga ketakutan, menjadi hidupnya itu wajib, nggak bisa meningkat karena ketakutan terus. Nah, ini arti maksudnya adalah raksasa ini muncul bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah sebuah peringatan raksasa dalam diri kita, ya. Raksasa itu rasa ketakutan, ya. Tapi harus diubah energi ketakutan itu dengan energi rezeki, supaya energi besar itu betul-betul kita alami. Nah, ini ilmu dalam masalahnya. Kalau enggak ini enggak mudeng. Apakah mungkin enggak sih? Tanya dulu. Terus bagaimana itu kok bisa orang-orang yang kenal jenengan terus beja itu prosesnya bagaimana, rezekinya dari mana? Iya. Nggih. Iya. Berarti yang dimaksud adalah ini bahasa dalam bahasa lembut ya. Jadi orang-orang yang berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan raksasa dalam diri kita, yaitu tadi sebuah rasa ketakutan itu berdamai dengan rasa itu, nanti kita betul-betul sama halnya membuka rezeki besar, rezeki raksasa. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan langsung menilai buruk. Iya. Nah, sudah sekarang kalau misalnya sudah paham seperti ini, jenengan tinggalnya di dalam gua ini apa beda pindah? Mbak, maaf. Tergantung bagaimana. Berarti dia itu hanya tugas saja. Bisa di sini, bisa di sana, di gua sana gitu, maksudnya pindah-pindah. Wah, luar biasa ini. Gak pakai pulang aja. Saya ajak pulang aja. Ayo. Mbak, kita ajak pulang dulu maksudnya ke menemui warga, kira-kira mau nggak? Menemui Pak Markum, kalau Pak Sonik dan teman-temannya itu. Maksudnya supaya kita gamblang ngobrolnya gitu. Iya. Hah? Gak mau. Nggak mau. Kita suruh untuk menyampaikan saja. Ya, gimana sih ya? Tas dulu. Itu ke sana. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tar dulu, Mbak. Belum selesai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Balikin aja deh ya. Apapun yang kita ketemu, kita ambil positifnya saja. Jadi gini, ini untuk pengeling-eling saja buat kita, kesadaran kita. Kita jangan terjebak pada rasa ketakutan. Yaitu ketakutan apa? Jadi ketakutan nggak punya uang, ketakutan jualan nggak laku, dan lain sebagainya. Kita percaya penuh, ya, percaya penuh dan percaya diri, tenang saja. Pasti kita mendapatkan rezeki. Nanti rezeki apa? Rezeki besar, rezeki raksasa ketika kita percaya penuh dengan kehendak Tuhan. Tenang, percaya, gitu maksudnya. Tuh kan, serem. Udah ya pulang aja yuk. Coba kalau Pak Sonik tadi kesini ya. Wah, langsung budaknya ngambain. Pasti bakalan ngumpul terbirit-birit ini ya. Iya. Wah. Kalau Markum beda lagi nih ya. Beda lagi. Bisa merengek-merengek ini ya. Yuk. Ada. Bisa kurus. Makan apa ya? Nggak dikasih makan. Astagfirullahaladzim. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Ternyata di balik cerita tadi ada sebuah petunjuk erang-erang atau yang mahir samar-samar, yang artinya bahwa kita bisa beruntung, bisa juga menjadi celaka. Celakanya apa? Celakanya kita terjebak pada rasa khawatir, rasa ketakutan. Ini arti yang dalam, takut pada susahnya rezeki, takut pada hutang. Nah, dan yang menjadi beruntungnya adalah kita mendapatkan rezeki raksasa, rezeki besar, ya, ketika bisa melepaskan rasa tadi, rasa ketakutan itu. Apakah ini bisa dipahami?
Mudah-mudahan mulai saat ini dan seterusnya kalian semakin paham. Izinkan rasa ketakutan itu untuk lepas totalitas. Kita enteng, tenang, tidak membawa beban apa-apa, leluasa dan percaya penuh pasti pertolongan datang. Oke? Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti apa yang saya maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibar-jibur, dan berkelimpahan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.